resign dari kantor, posisi manajer, gaji double digit, resign dari kantor, masuk final pun tidak. Asal banget patah tuh ya. hati sekali gitu. Selamat datang lagi di Malaka Podcast. Di sini bareng gue Kanechita dan saya Ferry Irwandi. Iya, hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat istimewa dengan karya-karyanya yang sangat besar ya, tapi bisa-bisanya nyempetin mampir di channel UMKM. Langsung aja, Ernest Prakasa. Yeay. Selamat siang. banget Senang ya. akhirnya bisa berkunjung sini setelah menjadi penonton setia sejak channelnya berdiri awal-awal ya. Serius nih. Iya dong. Jadi deg-degan gak lo semua? Gambarnya bener gak tuh? Tapi Nah kalau nggak bener gue jawab Ferry. Iya, langsung Selalu Bang Ernest. Iya, Gua orang seneng. visualnya kan ini ya. Dengan Jadi, senang hati ngasih masukan kalau memang didengar, kalau nggak didengar ya udah. Ya didengar lah, Selalu. langsung tak perbaiki lah kalau wah Selalu ini didengar. produser 9 juta Enggak. penonton Iya, ini. 9 juta penonton. Dan film-filmnya Nggak bagus nggak gitu. usah diungkit, nggak usah diungkit. Enggak Bang, enggak Nanti kita bisa blackmail Bang, aman Bang. Ntar gue nyaman salah ngomong diperas kan. Gue mending gak nyaman deh. Jadi alert terus alert. Makanya orang tuh kalau podcast juga dikasih sofa ya. Jadi relax, nggak Iya. sadar keceplosan Iya, gitu kan. emang itu tujuannya. Dan pasti ada air minum Bang. Jadi ada ya udah ada yang kita masukin. Oh. Biasa untuk Truth relaksasi serum. otot. Terus Iya. benar. Jadi biar bahagia. Baik. Oke Bang, Ya. mau kita nanya dari mana dulu ya? Dari mana? Oke. Sekarang lagi ngerjain apa nih? Karena Pak lagi Ernest? sekarang banget lagi persiapan ini. Belum udah promo gue jadi. Nggak apa-apa. Ini kehalahan mic ya. Set. Asik. Ini ada film Kakak Bos mau tayang 29 Bos. Agustus. Siapa nih pemain-pemainnya? Itu sutradaranya Ari Kriting. Oke. Seorang komedian Iya. dari Bau-Bau Sulawesi. Dia sangat concern sama Indonesia Timur ya, materi stand up-nya semua tentang memperjuangkan Indonesia Timur. Dan Kakak Bos ini film di mana dia pengen ngasih lihat talenta-talenta terbaik Indonesia Timur dari berbagai bidang lah. Ada dancer, aktor, fighter, MMA juga ada di sini. Penyanyi, semua segala talenta dicampur adukin di sebuah drama komedi Indonesia Timur. Karena dia merasa sebagian besar film yang menampilkan orang-orang Indonesia Timur kebanyakan sedih. Ketertinggalan, kesengsaraan, penderitaan. Sekali-kali have fun yuk bareng anak-anak Indonesia Timur. Di situ juga ada fun part kok gitu Fun ya, part. masih ada sisi Baru fun. aja gue mau protes tadi. Kenapa tuh? Kok Ernest ngedirect film Indonesia Timur gitu. Nge-produce. Nge-produce. Kalau ngedirect tidak capable guanya menurut gua. Tapi kalau ngeproduserin kan mewadahi aspirasinya Ari Kriting. Dia mau bikin apa kita support. Ya. Kok bingung sih? Langsung mau. Kenapa bingung? Enggak, maksudnya. Soalnya menarik kan karena Bang Ari, berarti Abdur, Iya. ada Mamat juga. Itulah kemarin kita tuh malam mau gala premier kan. Ah. Itu hari yang sama itu pas Oh. kita tuh nih Hamin 1 gala premier itu kehebohan terjadi kan. Oke. Garuda Biru itu muncul. Itu Iya. Hamin 1 gala premier. Oh. Besoknya gala premier Ari, Mamat, Abdur Naik mereka. orang naik ke panggung. Naik Gua lagi mobil. siap-siap- gua lagi siap-siap ke venue tuh nyiapin. Iya. Gue liat mereka naik. Aduh ini semoga aman-aman aja. Ini orang-orang malam naik panggung, siang naik mobil orasi. Iya. Tapi ya puji Tuhan aman. Tapi untungnya. hari itu emang rencananya gala premier bener. Emang gala premier dan kita udah terlanjur nyiapin berbulan-bulan, undangan udah disebar, nggak mungkin di reschedule juga kan. Karena kan kemarin situasinya eskalasinya cepat kan. Oh, berarti Hamin tetap jadi. jadi siangnya demo tuh malam kita gala premier. Puji Tuhan orang-orang tetap pada datang untungnya. Oh, berarti Mamat ngajak ke Epicentrum itu untuk nonton gala Premier, Kupikir Kakak untuk Bos. konsolidasi. Untuk gerakan selanjutnya. Gerakan selanjutnya nanti ke Epicentrum ya kata dia. Bukan. Ngapa ini? Gala premier itu Kakak Bos hari H rame demo kemarin itu. Makanya gue udah ada apa yang Dia terjadi. soalnya dah. ngomong kebudayaan Prancis gitu kan gue gak ngerti ya. Mana tasnya gede banget Tasnya ya. Gede banget kan. Di Epicentrum Kirain nanti ya ada kata mau dia. ngapain nih Iya, dengan tas ternyata- gedenya itu. Iya. Gitu. Gue nyampe epicentrum ketemu kan gue bilang lu baca nggak tweetnya Ferry tadi? Emang anjing.
Tapi Selamat masuk epicentrum nggak di Oh kita sambut dia bagaikan pahlawan. Mamat datang, Ari datang, woi gitu. Karena kita lega mereka datang dengan selamat. tasnya sehat. dia ketahan tapi di security. Kita nggak berani sentuh tasnya Mamat daripada kita jadi terlibat kan. Kalau gue tahu isinya nanti gue terlibat. Gue mending nggak tahu lah isi Abang, tasnya dia apa. Jangan yang lega mereka selamat. Untung yang di sana selamat. Benar Gitu. juga sih. Untungnya di sana tas dia nggak sempat dibuka ya. Iya. Tapi ya mereka memang maksudnya orang-orang itu gue juga maksudnya tahu pagi mereka berangkat gue juga nggak yang Ri janganlah lu kan mau gala premier. Gue nggak sama sekali nggak ngomong gitu karena gue tahu percuma nggak akan bisa di stop orang-orang itu. Gue cuman bilang ya udah hati-hati jalan, take care sampai ketemu di epicentrum. Itu aja. Tapi malamnya tetap jalan tuh Malamnya premier jalan premier, walaupun tetap dengan jalan. Tahu kayak siangnya gitu aku udah datang bang. Soalnya naik. Mamat bilang kayak gitu kemarin. Mobil. Kurang Komando. jelas informasinya. Kurang jelas. Tolol lu Mat emang Mat. Ngundang orang yang jelas, nyuruh orang datang tuh ada apa keperluannya yang jelas. Mau cuma Tolol. nanti ya di epicentrum. Apa epicentrum? Iya kan. Tapi Mama emang selalu gitu. Dia kalau komunikasi tuh kalimatnya nggak lengkap sebenarnya. Oh. Iya. Kadang-kadang subjeknya hilang, kadang-kadang objeknya hilang. Jadi Gimana kita harus Kadang-kadang orang yang hilang di kita harus menebak. Mamat Al-Katif. Nah, ini menarik nih bang. Orang kan taunya bang Ernest sekarang pelaku industri film lah, either produser, sutradara, dan jujur gue termasuk orang yang dulu skeptis lah, komika bikin Iya. film. Iya. Iya. Sorry bang Radit ya, sorry. Gue ngomong langsung. Ya biasanya kayak gitulah. Tapi gini Fer, dari circle film sendiri gue sangat merasa ketika kami, bukan cuma gue ya, maksudnya gue Radit gitu masuk ke film ada skeptisisme. Menurut gue orang film skeptis, sinis dan segala macam itu, gue sangat bisa memahami. Karena kan gue juga tahu maksudnya untuk bisa jadi sutradara kalau lo bergerak memang dari film itu kan Gue panjang betul. jenjangnya panjang kan. Lu harus mulai dari mana? Ada yang mulai dari Astrada, ada yang mulai dari Clapper, ada yang dari script continuity dan segala macam. Jadi memang jenjang menuju sutradara itu panjang. Jadi kalau ada orang di dalam film ngelihat nih siapa orang dari luar tiba-tiba jadi sutradara, sebel, wajar. Wajar, menurut gue sangat bisa dipahami. Yang bisa dilakukan apa ya? Buktikan aja dengan karya-karya lu bisa berhasil apa enggak, itu aja. Tapi anehnya Bang Ernest itu yang pertama ngerubah stigma kalau oh ternyata bisa bagus Iya. dan bukan cuma bagus banget gitu loh. Itu tuh Ya. formula apa yang lu pakai bang sampai film-film lu banyak cek toko sebelah itu legendary. lah. Jujur favorit Iya. aku personally sih Iya. Cek Tapi Toko kan itu Sebelah. bagus secara story, secara itu menang FF itu script gitu. Tapi secara crafting mungkin bisa dibilang mungkin kalau gue sekarang ngelihat film itu film gue yang kedua ya. Maksudnya secara crafting bisa dibilang relatif basic, simple, nggak ada treatment yang mungkin lu juga orang yang sangat passionate sama film lu bisa lihat treatmentnya tuh sederhana sekali, nggak kayak misal lu nonton filmnya Joko, lu tahu ini Joko banget gitu, lu lihat filmnya Timo, oh ini Timo banget, dan di film gue tuh kayak nggak ada ciri apa-apa gitu karena memang secara intelektualitas belum cukup untuk punya ciri atau belum punya treatment khusus karena gue cuman tahu gue pengen nyampein ini, gue pengen menceritakan ini, fokus gue ketika itu masih pada boro-boro pengen kamera treatment aneh-aneh kan. Iya. Yang penting aktornya mendeliver dialognya dengan sesuai yang objektif adegannya dengan baik. Treatment kamera pasti masih banyak master cover ketika itu masih sangat basic lah gitu. Tapi passion lu muncul di film itu sejak kapan? No? Ya, gue pengen dan gue bisa nih buat film gitu. Kalau pengen dan bisa itu nggak pernah dicita-citakan. Jadi kalau suka iya. Jadi gue cukup privilege ya walaupun middle class tapi bokap nyokap gue itu lumayan suka film. Jadi kita tuh gue inget nonton film-film Disney tuh diajak ke bioskop tuh. Beauty and the Beast, Aladdin tuh kita ngalamin lah diajak ke bokap nyokap gue nonton bioskop. Jadi itu privilege gue mungkin ya sehingga gue tumbuh menjadi orang yang suka sekali film. Gue inget banget zaman SMP tuh naik bajai ke bioskop sendiri malam-malam tuh diizinin gitu sama orang tua gitu. Naik Itu bajai berarti nonton tahun bioskop. 95. 9 ya gue masuk SMA kan 96 berarti Iya. tuh kurang lebih 94 95 tuh tahun-tahun Kan ya segitu. belum lahir itu. 95 banget aku baru lahir. Iya. Nah lu lahir gue udah naik bajai ke bioskop sendirian. Jadi memang suka film. Jadi ketika Udah panjang nih udah sejarahnya dengan udah film mulai ya. bisa menghasilkan ketika gue kuliah dan gue siaran dan udah mulai punya gaji, spending terbesar tuh beli DVD original di Distara, gue inget banget. Gue ke Distara, gue lihat-lihat film DVD original yang gue suka banget dan gue sanggup beli. Kadang-kadang ada DVD original dulu ada yang versi murahnya saset, dia nggak ada boxnya. Iya iya. Jadi original tapi plastik, 25.000 tuh. Kadang beli yang kayak gitu. Pokoknya spending terbesar gue beli film gitu. Jadi memang suka banget nonton film.
Sampai ketika jadi stand up comedian masih nggak punya bayangan masuk ke film, muncullah kesempatan untuk komedian mulai menjadi aktor, diajak jadi komika kan mulai diajak main film. Kenal dunia film, wah seru ya. Gue nulis buku ngenes, dipinang oleh produser jadi film, disuruh jadi sutradaranya. Ketika itu gue yang, aduh Pak, saya cuman aktor, saya nggak tahu apa-apa tentang directing, saya buta, saya cuman lihat director kerja tapi saya nggak tahu. Tapi ya Pak Parwes dari Star Vision waktu itu meyakinkan enggak. Saya udah biasa kok bekerja dengan sutradara-sutradara baru yang waktu itu gue konsultasi sama Raditya Dika juga debutnya di situ juga. Jadi gue gimana Dit? Gak apa-apa ntar lu dibimbing kok bla bla dipertemukan dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dan lain sebagainya. Akhirnya udah nyemplung 2015 ngenes pertama kali bikin film. Kecanduan karena ternyata gue merasa di situ ruang pertumbuhannya besar sekali. Maksudnya sebagai manusia, sebagai seniman, kayak lu masuk ke dunia ini luas sekali ya, kayak ada excitement, kayak terjun ke sebuah dunia yang lu ngelihat kayak aku pengen belajar ini semua gitu, ada rasa itu. Jadi itu yang membuat akhirnya kayaknya gue pengen di sini deh gitu. Oh berarti sebenarnya nggak ada kayak turning point, gue mau masuk film nih sekarang gitu, bukan gitu ya, tapi justru stand up comedy, bikin buku, tiba-tiba ditawarin untuk bikin film. Karena gitu. Memang gue nggak punya visi hidup sih Chan, jujur nggak punya. Bener, gue ditanya lu punya apa tuh, nggak objektif goal apa, nggak. Dari dulu gue nggak pernah punya long term goal dalam hidup. Sekarang pun sama, paling nggak gue tahu setahun 2 tahun ke depan mau ngapain ya gitu, at least tahu itu. Karena buat gue hidup terlalu unpredictable lah. Lu mau plan jauh-jauh pertama emang lu masih hidup. Kedua atau bumi masih bisa ditinggalin kalau sekarang gitu ya, biasanya pertanyaan. Kedua, banyak hal yang bisa terjadi antara sekarang ke waktu itu. Ya udah lu live the moment aja lah gitu. Apapun yang sekarang lagi lu jalanin, just give your 110%, nanti take it from there gitu. Kalau gue lebih dari dulu jalurnya begitu gitu. Dan it works sejauh ini, jadi ya gue masih setia dengan mindset kayak gitu. Dikasih kesempatan siaran, abis itu kerja di label gitu, stand up comedy gitu aja. Lu masih bang stand up, lu masih open mic gitu atau? Kesibukan memaksa gue untuk sulit stand up, karena stand up itu butuh waktu banyak di nulis dan menguji materi kan. Lu harus nulis, lu harus open mic, lu harus nulis, lu harus open mic. Tapi puji Tuhan juga nih acara yang Panji bikin event Founders ini bulan Desember itu juga memaksa gue, karena gue akan stand up itu maksa gue untuk. Tadi ya baru mau nanya, soalnya kalau nggak salah di The Founders kan bakal stand up gue, makanya itu maksa gue untuk kembali menulis dan bergairah kembali lah, pengen comeback sih. Terakhir gue tur 2017 kayak udah 7 tahun yang lalu terakhir bikin konser stand up di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki itu 2017. Berapa lama sih berarti total waktu yang kalau dihabiskan perform sebagai stand up? Iya, kalau sebagai stand up comedian maksudnya 1 jam 1 sampai 1,5 jam rata-rata. Sorry, maksudnya berapa tahun berkarir di dunia stand up comedy? Jadinya waktu itu berapa lama? 2011 sampai 2017 berarti? Kompas TV mulai bikin event stand up comedy itu 2011. Juara runner up ya. Juara 3 bahkan. Juara 3. Tapi final 3 ya waktu itu. 2. Oh, kebayang nggak lo gue resign dari kantor, posisi manajer, gaji double digit, resign dari kantor, masuk final pun tidak. Asal banget patah tuh ya. hati sekali gue gitu. Desperate banget. Orang kalau nanya titik terendah dalam hidup itu, udah resign, udah melepas kenyamanan, masuk kompetisi meluap-luap, bisa nih gue nih menang nih atau masuk finalnya, ternyata juara 3 kandas saya. Tapi kan emang selama ini yang Suci juara 3-nya ya malah take off ya. Kebanyakan. Itu kan juara. Ya Ari Kriting juara 3 juga, ada beberapa lah. Iya. Indra Jegal tapi juara 1 sekarang berkibar juga sih. Yang agak kecewa tuh dulu Rigen, dia juara tapi kayak gak diakuin orang gitu loh. Mamet terbang kemana-mana kan. Rigen sama Mamet juara berapa ya? Juara 2. Mamet juara 2 ya. Waktu itu kan yang juara gua kan. Iya, Rigen di mana-mana Rigen gitu. sekarang penguasa industri bro. Iya. Penguasa industri bro. Gen jangan kerja mulu Gen. Liburan Gen. Jangan tapi kerja mulu, tiba-tiba disamain nama kucing. Dia kan dimiripin nama orang. Oh. Kalau orang masih wajar dia kucing. Nah sudah kucing apanya? Terakhir gue ini Santo Suru mirip banget.
Ya gitulah jadi ya 6 jalan tahun berkarya di stand up comedy, terus tadi selesai di 2017 ya. 2000 Masuk ke iya jadi setelah 2017 mulai Sibuk di udah nggak film. pernah tour lagi tuh stand up itu occasional banget, special event aja kayak 2022 tuh ada ulang tahun H-Corp yang ke-10 gue perform. Jadi performnya bener-bener on and off banget, nggak pernah lagi bikin tour, bikin konser stand up. Terakhir ya 2017 itu. Deg-degan gak sih bang? Apa? Nyiapin yang The Founders ini. Lumayan sih karena gue udah lama nggak stand up di itu 10.000 orang Fer Iya sih ya. audiensnya. udah bisa Ada- ada kisi-kisi bakal ngomongin apa. Ada ini gak sih? Jujur aja sih bang. Ada. Ada rasa-rasa kompetisi gitu gak? Lihat Radit, Paji yang tiap Itulah Gue harus lebih lucu dari mereka nih. kompetisi. Gue harus lebih Iya, lucu gua dari takut gue. ada rasa anjing mereka. Pasti. Makanya gue tuh pengennya di tengah. Gue please gue di urutan tengah. tampilnya, urutan Tampil di tampilnya. tengah. Jadi Tolong, ekspektasi tolong. nggak terlalu Iya. gimana banget. Gue di tengah-tengah aja cari aman. Dikasih Karena akhirnya biasanya tapi sama kalau mereka. secara setlist orang manggung stand up beat paling lemah itu ditaruhnya di paling tengah. Gue mengakui gue paling lemah di antara kalian. Taruh gue di tengah aja. Udah di lock tuh berarti urutan tampilnya. Masih nego. please taruh gue di tengah, gue takut. Sudah Bang Ernest ngomong kayak gitu orangnya. Iya sih katanya kan lebih kesel juga kan. Ya nggak apa-apa. Saya mengakui kok. Saya mengakui. Iya sih. Panji Dia emang dilawan. paling gak lucu sih kalau dibanding. Iya, saya kalau dibanding yang lain saya paling biasa. Tapi aja. emang perasaan kayak gitu bahkan waktu lu udah segede ini masih ada ya bang? Rasa insecure. Bukan Karena gede gua di dunia komedi, bukan stand up, betul. maksudnya bukan Karena di dunia stand up stand gue up. udah mulai gue tinggalkan. Di rumah Balas aja di film. Mereka kan berdua. Iya, tapi kan ini kan event Founders ini eventnya bukan adu ngedirect, adu produce nggak, adu stand up kita. Walaupun bukan adu ya, tapi kan Iya, back to back. Jadi orang pasti ngebandingin juga gitu. Dan mau nggak mau orang akan Orang memberikan akan judgement. ngejudge jadi ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini motivasi buat gue nulis lagi, cari premis lagi. Seneng sih. Umur segini tuh nyari premis tuh makin kayak berat-berat premis. Udah ada sekarang tapi maksudnya udah kebayang. Ada lah. Oh, ada. udah ya. Berarti kalian semua tuh di atas 40 ya bang sekarang? Dia udah Kecuali siap-siap Rian Adrian semua ya. Rian itu kelahiran 90. Oh iya. Rian tuh kelahiran 90. Oh, Iya. paling Iya. seumuran gua berarti. Radit tuh 84 apa 85 sih lu Dit? Kayaknya Radit juga belum 40, 39 kayaknya Radit. Oh. Gitu. Ya, udah mulai menua kita. stand Itu up kata Bang Paji sih mau ngasih kita tiket ya. Iya. Iyalah. Nggak tahu nih makanya bener Media nggak nih partner lah, media Bang Panji. Media partner nggak apa-apa. Tolong dong. Ini Media udah partner. kita Kita dikasih promosiin tiket lagi dong. Bang Paji. Semuanya udah kita promosiin. Iya nih. Tapi seru banget nonton episode lo itu Devil's Advocate sama Panji tuh gue seneng banget. Seru banget. Terus setelah sesi itu selesai dia bingung. Bangsat baru kali ini gue diginiin. Seru ya. Iya, gue nggak selalu sepemikiran sama dia tapi selalu seneng dengerin perspektif dia. Fresh ya. Fresh dan ya emang seperti yang dia bilang kan, dia self proclaim kan, gue mungkin salah satu orang paling jago ngomong se Indonesia, dia sendiri ngaku kan, dan memang benar, jadi ya seneng aja dengerin dia ngomong, emang jago ngomong aja tuh orang, cocok jadi jubir tuh cocok banget, Cocok jadi jubir tuh. Tapi kan waktu itu langsung gue bilang kayaknya di podcast lain lu nggak pernah segininya bang. Iya sih Karena konsepnya kan debat ya. Iya. Jadi Trigger. mau nggak mau dia harus Trigger dia. Makanya gue pas pertama Ferry ngundang, bukan Devil's Advocate kan? Bukan. Tolong jangan. Tenang. Saya levelnya beda sama Panji, jangan. Gue nanti ngacauin program lo, jangan. Saya tidak bisa masuk ke situ. Yang gue khawatir itu waktu aksi kemarin potongan-potongan video gue sama Bang Paji itu nyebar. Dibilang nanti ini provokator ya kan. Oh iya. Kan itu deketan ya. Iya. Ya harus Iya. kalem dulu lah. Jadi kalau Iya. ada sponsor-sponsor yang mau masuk. Brand, Tenang. udah ada brand? Rencananya lagi dari ada, iya, mau ini ada kami kerjasama. lagi pitching bang. Iya, ini kita lagi pitching sekarang nih. Ini pitching brand apa angel investor? Dua-duanya sekaligus, Ko Ernest. Tapi ngomongin soal brand sama investor tadi bang. Kan move lu selanjutnya sekarang kan lebih kayak memfasilitasi orang ya waktu itu Sebagai sempat produser ngobrol. maksudnya. Iya. Iya. Itu kenapa shifting lagi ke sana bang? menemukan keseruan baru kalau ngedirect itu kan, it's all about the personal touch kita sebagai orang yang nge-craft filmnya. Apalagi kan writer director, dari nulis, mikirin shot, mikirin treatment pengadeganan dan segala macam. So itu sangat menjadi dunia gue selama hampir kurang lebih 8 tahun dari 2015
7 film dalam 8 tahun gitu sebagai sutradara. Nah ketika Imaginary mulai gue jadi produser untuk orang lain, gue menemukan dunia yang baru lagi gitu. Serunya, menariknya, membantu menelurkan sesuatu bersama-sama, tapi bibitnya dari orang gitu. Itu kayak pengalaman baru lagi gitu, kayak ada excitement ketika ngerasain bahwa karya ini nggak mungkin gue yang bikin. Oke. Kalau gue nggak bakal bikin. Contoh misalnya Yandi dengan Jatuh Cinta seperti film-film gitu, gue nggak akan bisa bikin kayak gitu. Tapi dengan gue berpartner dengan dia, gue bisa menjadi bagian dari karya yang Cerita indah yang ini, seperti itu cerita gitu yang ya. seperti ini itu buat gue membahagiakan sekali gitu. Ya, ya. Kakak Bos tuh film timur banget, nggak mungkin gue yang bikin Nggak mungkin, juga ya. gitu. Itu ada tari, ada nyanyi, ada segala macam keresahan Ari Kriting tentang Indonesia Timur. Belasan tahun jadi seniman Indonesia Timur dituangkan di situ, indah banget, dan gue nggak mungkin jadi bagian dari itu kalau gue yang ngedirect gitu. Ya. Dengan gue yang produserin, gue bisa jadi bagian dari keindahan itu, jadi kayak sebuah kebahagiaan yang baru gue rasain lagi gitu. Jadi nemu lagi. Dan jadi produser itu secara personal juga sangat memaksa kita bertumbuh secara kematangan, secara mengelola emosi ya. Gimana tuh Iya, contohnya? gimana? Contoh-contoh kasusnya coba. Ya, gue lebih jarang lash out sekarang. Kalau dulu tuh kalau kesel ya langsung ngomel ya ngomel. Ngomel di WA group kan seringnya kan. Sebagai orang yang ada di dalam posisi otorita gitu. Kita ngomel ya ngomel aja gitu. Sekarang jadi jauh lebih mikir, ntar lu deh, adem dulu, pikir dulu, jangan, kalau lagi emosi jangan ngomong, kalau lagi emosi jangan ngomong. Itu tuh terlatih lumayan sih. Apa yang membuat specifically ketika di role itu jadi lebih kayak gitu? Karena pressure-nya besar. Karena pressure-nya besar, jadi kita melatih tingkat ketahanan. Jadi ibarat lu kayak ngangkat beban sih. Lu biasa beban 50 kilo 50 nih. kilo. Ketika lu dikasih beban 50 kilo lu udah teriak kan. Tapi kalau lu terbiasa beban 100 kilo, lu dikasih beban 50, angkat dulu lah. Ntar kalau udah 90 baru gue teriak gitu mungkin analoginya ya. Jadi gue merasa ketahanan dan kesabaran gue tuh ditempa gitu. Jadi gue profesi ini menarik juga ya gitu. Tapi kan kalau produser lu nggak bisa pure jadi seniman ngerti ya? Nggak bisa. Nggak bisa pure jadi seniman. Lo jadi leader. Leader Lo organisasi jadi lah gitu leader, ya. lo jadi businessman juga, mau nggak mau. Senimannya tetap seniman dari sisi lo memilih project yang ada, jiwa seniman yang akan menuntun lo menemukan karya-karya yang oke. Kayaknya kayak contoh film Yandi yang Jatuh Cinta seperti film-film itu jiwa senimannya udah mengambil alih, yang lain udah nggak dipedulin tuh. Ketika gua ngiyain naskahnya Yandi, maksudnya gue tahu ini hitam putih gitu, gimana jualannya, nggak mau tahu kata jiwa seniman gue, udah lu nggak usah mikirin jualan, ini bagus gitu. Bodoh amat gimana jualannya, pokoknya ini skrip bagus banget. Iya emang udah sikat gitu. Jadi kadang-kadang ada gitunya juga, cuman ya mix memang. Senimannya nggak bisa seniman pure gitu. Iya, tadi baru mau nanya sih. Jadi berarti dari semua role yang udah pernah digeluti ini tuh, maksudnya dari stand up comedian kemudian directing, nulis, Producing, itu ya. baru pas producing itu bukan seniman lagi gitu ya? Maksudnya sebelum-sebelumnya Iya, berarti seniman betul. semua tuh kan? Ya, sutradara sangat seniman, penulis juga sangat seniman. Walaupun sutradara juga ada unsur leadershipnya ya, karena harus koordinasi Iya, dengan banyak iya. orang. Tapi produser ya kadar Ini senimannya kadar senimannya berkurang, jadi kecil betul. banget Kadar ya. senimannya berkurang. Tapi it's okay, secara personal gue merasa ada growth-nya di situ, so it's okay. Tapi Ernest sebagai seniman sendiri tuh punya ideologi senimannya gak sih? Maksudnya kan biasanya kan seniman kan kayak gue sebagai artis pengen karya gue tuh membawa pesan ini atau menampilkan Nah ini menarik karena kalau ngobrol sama Joko gitu ya, dia selalu konsisten bahwa film itu seharusnya, Mas Riri Riza juga berpendapat yang sama. Kenapa sih kalau film harus mengedukasi? Film itu karya seni, nggak harus mengedukasi gitu. Kalau gue pribadi, gue merasa film itu punya kesempatan untuk menyampaikan pesan. Kesempatannya nggak harus dipakai sih. Tapi kalau gue ngomongin idealisme ya, gue pengen pakai kesempatan itu untuk tell a message, a good message that is gitu. Itu idealisme gue. Film ini punya pesan yang baik nggak sih? Kalau tidak punya pesan yang baik, bukannya nggak boleh dibikin, tapi kalau selama ada project lain yang menurut gue lebih menggerakkan gue dari segi, kayaknya pesannya positif banget ya gitu. Mungkin terkesan agak pretensius, tapi menurut gue selama karyanya bisa mendeliver itu dengan baik, why not? Dan termasuk berarti ketika lo sebagai produser juga memilih cerita-cerita dari sutradaranya ini pakai filter itu? Apakah Iya cerita dan ini tidak. akan Pesan membawa... itu pelengkap pasti. Pesan itu pelengkap. oke. Pesan itu pelengkap. Kayak Kakak Bos gitu, pesan itu kan tidak dijejelin ke penonton juga. Justru kita nggak boleh sih bikin film yang kayak gitu, karena orang tuh kan ke bioskop itu
escapism ya, orang pengen kabur dari dunia nyata, pengen dihibur gitu. Kalau kita malah jejelin pesan ya lah, ngapain sih lu, gue hidup udah capek gitu, gue pengen dihibur gitu. Tapi gimana caranya kalau memang masih bisa secara soft sell nyelip, oke. Tapi tidak menjadi panduan untuk memilih project juga sih. Oh, Tapi oke. ini nggak sebisa sih, Bang? mungkin aja gitu. Iya, sebisa Lu mungkin. sebagai Betul. produser itu sejauh mana lu campur tangan dalam skrip, dalam dalam penyutradaraan Iya. sama memilih cast? Itu juga proses pembelajaran yang buat gue berat banget, Fer, karena gue produser yang juga berangkatnya director dulu. Sehingga ketika ketemu director yang gue produserin, jiwa directornya pasti muncul. Pasti kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya nggak gitu deh. Gitu. Itu muncul terus tuh. Tapi Kayaknya lu harus gitu nahan deh. gitu kan ya. Awal-awal tuh bukan director ditahan, lu- tapi gua debat. Sampai sekarang masih debat. Cuman ketika Berarti director lu tuh nerima tuh ya produser ngedebatin mereka. prosesnya panjang memang. Ngeri sedap contoh ya. Iya. Film pertamanya Imaginary gitu. Iya. Wah, panjang itu sama Bene. Suka banget by the Sama way. Bene. Iya. Hah? Sama Iya, Bene. Iyalah. Sutradaranya, iya. Contoh langsung Aku contoh suka adegan banget. aja ya. Kalau lu inget salah satu adegannya di ending, nggak apa-apa spoiler lah ya, filmnya udah 2022 juga anyway kan. Di ending filmnya tuh ada adegan bapaknya nyamperin Lolo ketika lagi syuting. Iya. Bapaknya minta maaf sama Lolo. Iya. Nah, gue nanya sama Ben, ini nggak gesturnya nggak lebih hangat, nggak lebih peluk atau ada sebenarnya di Batak nggak footage-nya- gitu, Nas, gitu. Batak nggak gitu, Nas. Batak nggak gitu. Ada footage yang lebih berkaca-kaca ada, dibuang di ruang editing sama Bene. Nah, gue sebagai insting gue mengatakan, ih ini touching lo Ben gitu sebagai penonton ya. Enggak bang, orang Batak nggak gitu. Enggak bang, orang Batak nggak gitu. nggak Keluarga gue soalnya Batak dan Itulah. iya definitely nggak gitu. Itu. Jadi itu udah benar, yang dibikin bandnya udah benar. Nah, tapi kan itu kan dia yang tahu ya. Iya, iya. Kita kan nggak tahu, kita nggak. Jadi dia debat. Itu perdebatan itu terjadi banget gitu. Ben, ini mengharukan loh sebagai penonton. Gue bilang enggak bang, orang Batak nggak gitu. Ya akhirnya gue ngalah. Ini film lo yang tahu, ya udah gue ikut. Tapi ada momen nggak lu nggak ngalah, Bang? Iya. Enggak, ini harus gue veto gitu. Enggak. Kalau Harus yang gua mau nih. kaitannya sama, gue bisa veto kalau kaitannya sama hal-hal yang bahaya, bisa backlash, itu gue berani veto. Pernah nggak? Pernah, Oh. ada. Ini backlash. Kenapa? Bukannya Sensitif itu, sensitif bukannya materials. terlalu nggak berani ngambil resiko. Gue cuma merasa kalau gue nanya lagi, biasanya kalau ada yang kontroversi gue nanya, worth it nggak ini lo keep? Kalau nggak, ini jihad gue, ini perjuangan gue harus sampein bagian ini. Ya udah. Tapi kalau ini cuman misalnya bagian ringan atau cuman joke, Iya. tapi berpotensi backlash. Lucu aja sih gitu Iya. misalnya kayak enggak. Lo nggak apa-apa Iya. kalau sampai bagian ini rame dan overshadow Iya, semua seluruh. hal lain yang lo Iya. bikin, lo nggak apa-apa emangnya, worth it nggak gitu? Semua yang udah dibuat. Biasanya dalam mikir tuh, karya iya ini. sih kayaknya nggak worth it. Ya udah kalau Iya, nggak worth it mending nggak ngapain usah. gitu. Tapi latihan berdebat sama Bene itu akhirnya membuat gue oke, kayaknya memang kita sebagai produser, gue sama partner gue di Pandika ya, emang kebebasan kreator tuh harus kita kasih ruang. Kita kasih, karena mau nurut dia mau nurut gue nggak ada yang pasti bener anyway gitu. Bisa jadi dia benar, bisa jadi gue benar. Tapi dengan nurutin kreatornya, at least keuntungan yang sudah kita rasakan sampai saat ini adalah filmnya jadi punya warna yang khas, bukan si fingerprint gua gitu. Film-film Imaginary itu mungkin kalau lihat film-film Ernest di Star Vision, benang merahnya tuh tambang merah mungkin, bukan benang merah gitu. Kerasa banget gitu itu film gua. Ya wajar karena gue sutradaranya kan. Iya, Nah gue iya, kan iya. nggak mau itu terjadi ketika gue ada di kursi Ketika lo di kursi produser gitu. produser, Jangan ya. dong, kan Kan- bukan film gue Because gitu. that's the reason lo kenapa masuk produser kan tadi supaya Exactly. bisa masuk ke karya-karya director-director ini kan. Itu. Jadi walaupun saudara ya itu tadi berusaha mempercayai mungkin ke kreatornya gitu. Dan sejauh ini ya menarik, proses kreatifnya menarik sekali gitu. Tapi pernah kepikiran nggak, Bang, dalam waktu dekat balik lagi dong gue jadi director? Director. Memang sudah ada rencana. Kebetulan gua pernah ada plan untuk mencoba, kan gue belum pernah bikin film buat streaming. Gue pengen bikin satu film OTT. untuk Netflix. Gue udah pernah announce gue pengen bikin film untuk Netflix. Bukan series ya, film. Iya, iya. Lebih karena gue pengen nyoba aja gitu kan. Prinsip gue explore, kalau nggak nyoba nggak tahu. Ketika mereka datang dan nawarin, ya udah gue pikir coba. Karena kan menariknya ini berproses dengan sebuah platform yang global gitu. Belajar juga proses. Karena sejauh ini gue jalanin,
prosesnya beda banget gitu. Oh, Mungkin karena udah mereka mulai produksi, Bang? udah mulai berproses ya. Oh. Belum mulai syuting tapi tahun ini mau syuting. Jadi udah mulai tektok, udah mulai meeting. Iya. Belajar banyak dari cara mereka berproses karena mereka mengaplikasikan sistem global kan. Iya. Workflow-nya tuh Sistemnya kalau tuh kita kan cowboy aja kan. Kalau Netflix tuh udah punya workflow yang kayak gini workflow-nya menarik. Kita serap apa yang kita bisa serap lah. Gitu. Gue besar ketertarikan gue sama industri film kan besar karena pernah pengen Jadi filmmaker. jadi filmmaker gitu. Beberapa kali menang festival buat film pendek, terus lama-lama kok melelahkan ya. Jadi kapan comeback ke film? Malaka Pictures? produsernya. Imaginary X Malaka Pictures asik. Soalnya gue mulai titik, wah kayaknya enggak lah gue film ini waktu. Kenapa? Bantuin Chandra bikin Rewind. Rewind tuh apa? YouTube Rewind. Ya, YouTube Oh, Rewind. YouTube YouTube Rewind. Ya itu kan bukan standar film ya, tapi ngeliat Iya. syuting serepot ini. I'm done. Padahal itu konten outputnya cuma berapa hari. Iya, I'm out. Itu dia justru itu kan karena cuma berapa menit itu jadi dia anjir gimana bikin yang 2 jam gitu. Tapi gini Per, gue boleh nanya nggak? Apa bang? Proses persiapan, outputnya berapa lama? Yang Rewind. Iya. Yang Rewind Berapa belas menit gitu kan? 14 menit. 14 menit. Iya. Proses persiapannya berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Mm. Syutingnya berapa lama? Syutingnya semingguan. Waktu itu inisiatornya juga. Oh lumayan ya. Lumayan ya. Karena serius, kok talentnya lumayan. banyak banget bang. Serius. Lumayan. Ya? Terus Chandra kan tipikal gearman banget kan. Oke, iya Jadi iya. kayak Dia ngulik teknis juga ya. Iya. ngulik banget. Iya. Jadi sampai lupa yang directingnya gimana nih. Sampai ada 2 directing. Sibuk Parah jadi lo, Chan. sibuk jadi visual Parah guy. ya. Wong dia kemarin ngaku. Harus jadi DOP jangan jadi director. Gue yang susah-susah gue kasih lu aja kata dia. Terus dia ketawa-tawa. Tapi mungkin beda lah, Fer. Maksudnya Iya. di situ kan mungkin secara personal juga lo mungkin sedikit atau tidak ada ruang untuk melampiaskan keresahan personal lo. Kalau film kan mungkin lo punya istilah gue punya why-nya. Kenapa film ini harus dibuat gitu. Kreator yang gue kerja kan kayak Bene, Arik Riting, Yandi gitu. Mereka punya why-nya kenapa. Agak lain jangan dihitung ya karena itu film hura-hura. Mari kita bikin film selucu mungkin spiritnya itu. Tapi yang lain kan kebayang nggak untungnya bisa segede itu? enggak kebayang bakal dapat untung sebesar itu. Enggak ada yang bayang. Di antara kita enggak ada. Itu fluke. Fluke tuh bahasa Indonesianya apa ya? Keberuntungan? Kayak tiba-tiba Iya. gitu ya. Pokoknya enggak ada yang Tapi nyangka lah. spesifik ya, not just Agak, luck gitu agak ya kan? kayak- Fluke tuh unik ya, enggak ada bahasa Indonesianya ya. Kayak kayak Star Wars special gitu chance ya gitu jadinya lah, ya. special Kayak George Lucas kan bikin Star Wars nggak akan nyangka bisa kayak gitu. Mungkin gitu ya. ya. Iya. Bandingannya mesti tapi nggak nyangkanya sama. Maksudnya dia Iyalah, juga nggak nyangka. Chan 9 juta loh. 9 juta. Almost nomor 1 loh. Sejuta aja kita udah. Jujur ya, mereka tuh kan ya gue tau lah mereka tuh punya masa oke. Iya. Tapi mereka tuh kan bukan Oki Rengga, Boris Bokir kan bukan Raffi Ahmad Atta Halilintar gitu loh. Iya, iya. Mereka punya nama tapi levelnya di circle tertentu lah, bukan Panji, mes. bukan Radit lah. Iya, ya. iya betul, Iya. bukan mes. Jadi ketika mereka bilang, "Bang, bisa lah kita nih difilmin." Siapa yang mau nonton lu pada? Gue ngomong gitu loh. Malah lu Bener. yang raguin. Gue bilang, siapa? Itu kalimat pertama gue pas, "Bang, bisa lah nih kita dibikin." Siapa yang mau nonton kalian jadi pemeran utama? Siapa? Gue sambil ngeledek ya karena udah deket kan. Iya. Siapa yang mau nonton lu pada gitu. Maksudnya oke lah kalian punya masa seberapa besar masanya. Tapi ya kita ngobrol-ngobrol akhirnya ya kita coba lah ya. Coba dengan percaya bahwa yang kita percaya bukan masanya, kita percaya mereka punya chemistry itu. Dan pas casting prosesnya pasti kelihatan Nggak bahwa pakai casting lagi lah. oh maksudnya Nggak pakai mereka casting. harus pada saat dicobain. Iya enggak dicoba Oh, juga. nggak dicobain, Cuma udah. nyobain si Benny sama Boris Oh. Benny sama Oki. Karena Boris sama Jegel kita udah tahu lah Oh gitu. iya oke. Tapi chemistry mereka gue percaya. Itu yang mau Betul. dijual gitu Chemistry ya. mereka Betul. udahlah. Karena gue pendengar podcastnya juga kan. I Gue see. denger nggak gampang loh 4 orang tuh. Coba kalian ngobrol berempat. Iya. Nggak gampang loh ngalir berempat. Susah loh, bertiga aja susah, apalagi Ya. berempat. Itu teman-teman kalau denger orang podcast berempat nyambung itu tuh levelnya udah dewa menurut gue. Susah banget. Iya. Dan- Lu tahu oke nih gini Iya, nih, oke iya. gue diem dulu, oke nih gue mau nge-punch-nya tapi gue tunggu dulu. Wah itu udah chemistry tingkat
wah udah Deh, gini God banget. level. God Yang level gue itu. salut ini walaupun mereka sama-sama dari Sumatera Utara ya Batak, yang dua kan Mandailing ini. Oh iya. Oki darah Jawa. Iya, Perantau Mandailing, orang tuanya. ya Muslim. Muslim. Kan. Si Indra juga Bataknya Melayu, Mandailing, ya. Yang ini Melayu. kan Batak beneran nih. Batak beneran Bene sama Boris. Yang lain juga Batak sih, tapi ya ini Batak apa ya? Tulen. Beda, Batak itulah, Batak-Batak saya tahu. Boris Batak Sunda. Gede di Bandung. Nah biasanya yang kayak gitu Bang, itu kalau di tongkrongan waktu kita kuliah mereka tuh kayak terpisah kan, ya kan tersambung yang ya. kita tahu oh Lubis Nasution main bareng nih. Iya. Biasanya oh Raja Guguk mainnya sama Pangaribuan. Pangaribuan gitu. Nah di yang agak lain ini match gitu. Ya karena kita satu circle di stand up kan. Satu circle di stand up. Kebetulan kan Jegel, Bene, Boris, Oki agak belakangan, agak lebih muda di komunitas ya. Iya, Tapi kan kita dari awal-awal stand up comedy itu emang udah langsung terjunnya tuh mirip-mirip, angkatannya mirip-mirip gitu. Jadi ya circle-nya deket banget gitu. Dan modal itu lo akhirnya berani bikin. Modal yang bikin gue sama Dipa berani adalah kita percaya nih orang chemistry-nya kalau soal komedi kita nggak usah ragukan lagi lah. Makanya kita ke Aco karena kita percaya Aco adalah salah satu manusia paling lucu yang kita tahu. Aco ngedirect agak lain, should be a match made in heaven gitu. Ya udah kita kerjain gitu. Tuh, Itu sih. Best sih pas nonton. Tapi balik lagi ke lu Fer. Kalau keresahan lu masih tebal, itu jadi bahan bakar lu ketika lu ngerjain sebuah project yang melelahkan. Kalau lu punya why-nya, kalau lu hanya seru-seruan atau terlibat di dalam sesuatu untuk motivasi yang motivasinya ringan, kayaknya seru nih atau kayaknya gue pengen belajar, itu mungkin beda sama ini harus disampaikan. Pasti beda Fer. Coba dulu Fer. Gue kemarin coba. Gue komporin ya Chan, gak apa-apa ya Chan. Boleh. Gua Kan tuh biar kemarin- lu bisa ngisi soundtracknya nanti. Jadi nonton di Netflix 13 Bom di Jakarta lah. Iya. Filmnya Mas Aduh Angga, jangan nonton kan. filmnya enggak. Kejauhan ngejar. Ampun abangku. Ampun ya. Ampun abangku. Suhu. Terus kan kebiasaan istriku tuh kan udah bareng kita nonton tuh dari pacaran lah udah Iya. 10 tahun lebih Iya. lah ya. Kayak udah kebiasaan aku tuh kata dia yang nyadarin. Kebiasaan aku tuh nggak berubah setelah nonton film. Kenapa? Aku bahas sampai detail ini harusnya kayak gini Karena sampai dia memang- ngomong kamu tuh masih gatal bikin film ya. Mendingan bikin film aja sendiri Ditembak Bang. lah. Kalau komennya sebanyak Udah bikin ini. film aja kata dia. Tuh mikir enakan di YouTube nih duitnya gampang, cepet walaupun nggak gede ya. Nggak berkeringat Bang soalnya kalau bikin film. Tapi malah Kak duitnya gampang. lumayan. Lumayan. Kita juga kaget itu. Syukurlah kalau Iya. begitu. Syukurlah kalau begitu. Soalnya- Gue pikir karena Om Deddy dulu duitnya gampang ya, karena Enggak, Deddy gitu. Enggak, Om Deddy belum kita ini nih. Belum, iya. Belum kita justru blackmail mau ya. ke Ko Ernest Iya. dulu. Oh, baik. Iya, iya. Baik. Soalnya kan kalau Ko Ernest nggak ada logo apa-apa kan kita Nggak nggak ada. ada. Paling di awal doang kan muncul. Bumper ya. Bumper. Nggak ada logo terus setiap konten Powered diawali dengan by. trailer. Lebih repot. Oh, iya. Lebih Ya, repot. lagi podcast tengah-tengah. Ya. Kita tonton Intan dulu. Pariwara. Film terbaru. Jeda terbaru, pariwaranya Ernest trailer. Prakasa. Lucu banget lagi. Emang Iya. gitu sih. Iya. Kalau mungkin karena umur juga 30 kepala 3 kan kerasa banget bedanya ya Bang. Apa tuh maksudnya? Sama Di capek. antara kepala Apalagi ntar lu pala 4. Iya kan Abang masih ingat gak perpindahan dari kepala 2 ke kepala 3 tuh kayak sel-sel rasanya matinya banyak betul. Terus mau capek dikit anjing lah udah tua gua. Apalagi kepala 4. Apalagi kepala 4 tuh. Tapi katanya mantulnya di kepala 4 tuh Bang katanya. Live Begin 40 kan. Life Begin at 40 ya untuk sebagian. Kalau gue sih gue nggak terlalu relate. Gue personally nggak terlalu relate ya. Maksudnya gue merasa peralihan gue, titik tolak gue udah terjadi di umur 30-an tuh. Gue udah mulai menemukan oke ini kayaknya jalan hidup gue di sini gitu. Ketika pertama kali ngedirect tuh umur 33 berarti. Udah mulai ketemu gitu. Gua berarti. Ya gue 33 pertama ngedirect. Terus itu udah mulai yang kayak kalau habis Kayaknya- capek syuting seharian Iya capek. drop gitu. Enggak. 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 Nggak Tapi umur sampai 30-an kayak fisik mending loh Fer dibanding 40-an. Jadi kalau sekarang lu udah parah lu harus kuatir. Iya Bang, Kayak naik tangga aja sakit. Ya aduh. aduh, gue kayak singet gue nih, kayak gue dulu gue 30-an gak segininya amat deh. Sekarang kayak salah gerak tiba-tiba dikit ketarik gitu kan. Kayak aduh kenapa Nah, begini. gua udah ngerasain itu ya, Bang. belum harusnya. Bangun-bangun kok pinggang gua sakit. Aduh, harusnya belum. Harusnya belum. Nah, balik ke film lagi Bang. Ya,
Kalau misalnya kan biasanya film Bang Ernest itu nggak jauh dari komedi, romance, ya kayak gitulah keluarga lah, family. Ada kepikiran untuk keluar dari stereotip itu gak Bang? Dari klaster itu coba untuk sesuatu yang benar-benar beda. Ini kan sudut pandang lu sekarang produser nih Bang. Pelaku Sebenarnya industri. nggak pernah membatasi diri sejujurnya, tapi lebih kepada karena circle gue ada di situ, jadi gue dapat skrip dari orang-orang yang memang satu selera mungkin ya. Makanya ketika ketemu Yandi dan Yandi nawarin kan itu juga dibilang family, itu is basically a romance lah, Iya, romance. gitu, bukan family gitu. Kakak Bos mungkin masih sangat kental dengan drama komedi, mungkin mirip-mirip sama Ngeri-Ngeri Sedap atau Cek Toko Sebelah, jadi colornya masih ada irisan. Setelah Kakak Bos, film istri gue Cinta Tas Indah drama Korea itu bisa dibilang itu mainnya jauh itu. Kita main ke area romance yang kalau mungkin Yandi romance yang sangat grounded, yang sangat mungkin bisa dibilang ada hawa-hawa art house-nya gitu. Ini romance yang drakor, ada over the top-nya gitu. Jadi main ke ranah yang baru lagi nanti di situ, di film itu. Intinya nggak membatasi, Fer, lebih kepada skrip yang gue dapet Oke atau enggak? Lebih ke situ. Dapat potential project, ada yang sempat nawarin musikal juga, gue sempat lagi pelajarin juga. Jadi anything lah. Anything. Musikal ya, menarik. Berat ya? Berarti akan ngerjain. Masih dipelajari. Ini enggak Belum Jovi diketok Dovi palu. kan? Enggak Jovi Dovi kan ya? Bukan kayaknya. Bukan. Emang kenapa ada masalah sama Jovi Dovi? Enggak, mereka lagi buat polarisasi. Oh iya, polarisasi. Itu kan bukan musikal film. Oh. Itu kan musikal teater kan itu kan? Iya, teater teater. musikal ya. Nah, polarisasi mau jadi film enggak? Kali-kali ketemu produser yang benar kalian. Emang ada produser yang nggak benar? Aku tuh ngerasa potensi mereka gede. Oke, baik. Jovi Dan Dovi. mereka harus difasilitasi orang yang tepat. tepat gitu. Iya. Mereka pinter banget Bang, dua anak Setuju. itu gue suka banget. Setuju. Dan gue utang budi banyak banget. Kenapa Betul tuh? lah Man. Kenapa? Iya, channel gue pertama naik karena mereka berdua gitu. Channel lu yang ini atau yang Yang dulu? Ferry Irwandi. Oh, yang Ferry Irwandi. Iya, personalnya. kayak mereka menemukan saya di antara Oh gitu. pertama kali diajak collab gede juga sama mereka. Jadi kayak Sih. apa yang bisa Tipping pointnya lu tuh di ketika mereka collab sama mereka. Iya, di waktu itu gue buat film pendek sama Fathia Izati. Nah itu waktu itu mereka lagi in banget kan sama Jovial nonton. I see. Terus dia promosiin, gue ajak main film. Itu film pendek lagi. salah satu yang lo kasih ke gue waktu itu kan. Ada juga itu Fatia di situ. Yang Oh, lu iya. kirimin gue beberapa film Iya, pendek itu. iya, itu. Gue ada Fatia Di situ. Ini film iseng sih sebenarnya. Terus dianya main terus buat dan sudah itu kan mulai banyak lah. Makanya keren orang itu. Sukses Jovi Dovi, Ya respect kan? selalu. Tuh kalau kalian mau bikin film ada nih. Kita butuh anak-anak muda Langsung. yang vokal, yang kalau bersuara nggak takut kehilangan followers dan subscriber. Nah, Selalu respect. ini yang menarik nih Chan. Kenapa dapat Kan bridging Bang- ya? Dapat bridging. Dapat bridging kan Bang Ernestnya sendiri yang bawa tadi kan Oh iya. bersuara. Dapat bridging. Lu kan pelaku seni yang mana Ya. produk lu itu adalah produk yang akan dibeli orang. Ya. Yang mana lu harus hati-hati. Bang Radit ngajari gue banyak lah soal marketing, soal sales, soal apa. Dan dia Ya. kan relatif aman. Nah, Ya. gue lihat Bang Ernest ini jauh dari kata aman ya bertahun-tahun ya. Dalam bersuara, dalam berkritis. Gimana lu menempatkan diri di situ, Bang? Jujur sejak jadi produser, sutradara gue udah mulai ngeh, tapi ketika produser makin jadi lebih ngeh karena gini. Ketika lu stand up comedian terutama ya, konsekuensi dari omongan lo ketika backlash ke karya itu karya lu Karya lu pribadi. sendiri. Tapi ketika film ya lu sendiri ngalamin lah mungkin Fair ketika bikin YouTube Rewind berapa banyak orang yang terlibat. Apalagi film layar lebar ya. Jadi ketika mau ngomong tuh harus mikir nih kalau gue sampai dibantai orang yang kena bukan cuman gue. Yang kena orang-orang seproject sama gue yang gak salah apa-apa mereka jadi kena getahnya. Jadi kalau dibilang semakin hati-hati pasti. Tapi kalau dibilang diem cari aman kayaknya resah sendiri gitu. Resah sendiri, nyesal sendiri kayak gue punya kesempatan buat ngomong, gue punya kesempatan buat ikut bikin keributan tapi gue gak pakai kesempatannya. Kok kayaknya gue akan malu sendiri sama diri gue gitu. Lebih ke kayak gitu sih, gelisah gimana sih. Kemarin tuh gak bisa ikut ke DPR tuh gue gelisah banget gitu kayak. Enggak wajar Bang, lu mau premier film. Tapi gue Yang enggak wajar 3 orang itu tuh.
Lu mau premier bangsat. Tapi gue ini Kita kita tiba-tiba di atas mobil. Iya. hari H. Hari-H. Tapi kita genting gitu kayak ya udahlah, akhirnya gue hanya bisa ngomong di sosmed, ya gue ngomong di sosmed, kita ngomong apa yang kita bisa ngomong. Tapi menurut gue kayak, tapi kan sebelum ini semua, ketika followers gue masih sedikit, ketika gue belum stand up comedian even awal-awal Twitter ya gue ya begini gitu. Ya memang seneng ngomentarin segala macam. Dan lu nggak takut nunjukin stance politik lu ya bang ya? Dan gue rasa sincere sih, genuine lah. Gue nggak takut karena gue nggak dibayar sama siapa-siapa, Fer. Ada yang pernah nawarin bang? Ya pastilah, Mana mungkin enggak ya. Mana Berarti mungkin waktu enggak. Bang Ernest bela satu sosok misalnya atau satu pihak itu nggak dibayar. Sama sekali. 2014 dukung Pak Jokowi. 19 dukung Pak Jokowi. 2000 pernah waktu itu Pak Faisal Basri independen cagup. 2012. 2012 bareng sama Maudi, Nusman, Panji waktu itu 2000 Bang Faisal, Angga Sasongko ya. Angga yang ngajak gua waktu itu. Bang Duri- Angga. Iya, 2014 Jokowi, 2017 Ahok ya waktu itu. Kalau nggak salah Pilgub 2019 Jokowi. Nggak pernah gue nerima sepeser pun. Tidak pernah. Gue takut integritasnya terkompromi, takut beban, takut ketika gue mau ngomong sesuatu, aduh nggak enak, gue pernah dibayar gitu. Dan beban sih pasti beban sih. Jadi gue lebih memilih untuk kita memelihara integritas dengan ya udah kita nggak pernah terafiliasi dengan apapun. Jadi ngomong nggak ada beban, Fer. Mau ngomong ya gue ngomong, I speak for myself gitu. Jadi It's not ketika lu worth it suka, gitu. enggak ya. Iya udah gitu, nggak ada beban. Gue It's not nggak. worth it gitu ya. Iya. Kalau gue mau dukung ya gue dukung karena menurut gue kayaknya ini deh yang terbaik untuk saat ini gitu. Makanya kemarin Pilpres gue nggak dukung siapa-siapa. Anti ke satu iya, tapi nggak dukung yang dua lagi. Di antara dua ini selalu dua-duanya oke lah, silakan gitu. Asal jangan yang ini gitu ketika itu ya. Bukan anti nomor satu ya, jangan Oh dipercaya. iya. Anti Salah sama satu. satu, Iya, satu. salah satunya. Iya, Nanti iya. ada aja ya bang ngomong. Enggak, mau Pak Anies, Pak Ganjar, terserah. Kalau gue ditanya selalu karena tiga-tiganya baik kok. Karena masih menjaring investor ketika itu. Iya. Ayolah. Tapi Ini tetap masih spirit, pitching nih kita. tapi spirit konsolidasi tetap lah. Maksudnya Iya, kita iya. Ketika udah selesai pemilu. pilpresnya udah Ya selesai. udah. Maksudnya kemarin kan kalau ada 02 alumni 02 yang ikut pasang gambar biru pasti diserang rame-rame gitu kayak ngapain, nggak usah, biarin aja nggak apa-apa lah. Mhm. It's okay. Terus HH Group masih jalan. H-Corp. HH Corp. H-Corp sebagai holding company kami, bisnis kami yang utama, bukan utama maksudnya secara revenue ya, tapi fondasi kami berdiri kan memang dari 2012 H-Corp sebagai sebuah artis manajemen yang menaungi gua, Arik Riting, Soleh Solihun dan lain-lain itu sampai sekarang masih ada. Kita kayak keluarga lah buat gue, second keluarga extended gitu ya. family ya, extended family kita lah. H-Corp itu support system keluarga di luar keluarga kita, yaitu setiap bulan puasa bisa kita bukber rame, makin lama makin rame. Senang sih punya keluarga tambahan yang kadang-kadang kita jadi tempat curhat, tempat nasehatin kalau ada satu yang kebablasan, kita saling ngingetin gitu sih. Gitu. Ini bisa masuk atau enggak, nanti kan aja penasaran. Pernah beef sama MLI enggak bang? Gua kalau MLI sih stance gue nggak pernah gue tutup-tutupin. Gue beberapa kali ngomong juga, waktu terakhir kali di YouTube-nya Radit 2019 juga gue ngomong. Kan gue sering dapat pertanyaan, kenapa sih lu sebel? Bukan sebel, gue tuh cuman bilang bahwa stand up comedian itu adalah terutama ketika itu ya, awal-awal itu masa-masa mereka lagi garang-garang itu, stand up comedy itu seni yang masih sangat muda di Indonesia, belia gitu. Sangat mudah, kalau ada satu komika bikin masalah, satu profesi semua pelaku kena gitu. Satu orang komika salah ngomong di Jakarta, event di Sumatera bisa digeruduk ormas gitu. Nah maksud gue MLI mikir ke situ nggak, kalau misalnya bikin kontroversi itu doang. Poin gue dari dulu selalu konsisten kok. Kalau kita gue mikirin komunitas kan, kita ini satu komunitas, satu keluarga. Gue merasa kita semua keluarga besar gitu. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang berdampak ke orang ya kita harus hati-hati banget menurut gue. Tapi kan memang mereka pinggir jurang dan bermain-main dengan api, ya kadang-kadang apinya menjalarnya kemana-mana. Itu aja sih.
Itu gue gak ada masalah. Kemarin juga Oza promo event juga gue repost sampai orang-orang, bang aku lu nge-repost Emily emang kenapa? Iya tapi Gua nggak netizen boleh tuh gitu, nge-support netizen Oza. gitu. Gak apa-apa Iya, dong. netizen emang kayak Gue gitu. respect Oza, lucu banget menurut gue. Oza Iya, Sastra iya. tuh guilty pleasure nontonin kengehean mereka tuh gue seneng banget gitu. Jadi gak ada masalah gue. Dan gue kagetnya, gue kira mereka itu lebih muda dari gue kan. Udah pada tua itu bang. Oza sama Sastra. Iya. Wah sumuran anjing. Anak sering. Makanya lu main sama anak jaksel. Iya, Jadi tetap Oza tuh jadi kayak SMA terus. Jadi gue Vibe-nya. kayak gue ngerasa insecure sendiri bangsa ketuaan gue ngeliat mereka. respect kok gue. Maksudnya gue respect lah. Maksudnya respect Coki, Muslim. Gue respect dengan mereka dan semua kehebatan mereka. Cuman ya secara personal values-nya beda aja gitu. Jadi ya gitu aja. Emang gak bisa align ya. Gak bisa dipaksain untuk cocok values-nya gitu. Ya gak apa-apa. Agree to disagree aja gitu. Lu sendiri stance-nya gimana Konan? Sebagai seniman, sebagai pelaku film, lu tuh ngelihat culture meng-cancel suatu karya secara total begini, di mana itu bisa melibatkan banyak orang. Apakah kemudian itu juga menjadi semacam lesson, misalnya ketika lu jadi produser, lu juga ngurusin nih personal life para aktor dan aktris lu misalnya, kayak lu mastiin nih cast lu jangan sampai ada yang ada kasus atau gimana gitu. Mitigasi Bang Ernest kalau ngadepin Susah atau ini pertanyaannya. Yang dari tadi semua bisa gue jawab, yang ini gue harus mikir. Mikir bukan mencari kata-kata yang aman, mikir karena buat gue ini beneran pelik. Karena Beneran di kompleks satu ya. sisi gue paham kalau ada orang misalnya aktor, pemain ya, kita sebut pemain atau sutradara lah, yang sentral kan biasanya dua itu. Sutradara atau pemainnya kena masalah, terus orang kesel, terus orang pengen meng-cancel karyanya. Kemarahan itu diluapkan dengan cara seperti itu bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Gue dari sisi pelaku tentu bisa ngomong, jangan gitu dong, yang terlibat sama karya ini ratusan orang loh, bukan cuma dia. Tapi gue juga bisa ngerti kemarahan itu gitu. Mungkin kalau gue tidak berada di dalam, gue akan melakukan hal yang sama mungkin gitu. Akan berusaha untuk jangan dukung filmnya karena dia gini. Mungkin ketika banget. perilakunya keterlaluan lah gitu ya, Iya. misalnya di mata kita. Cuman at the end of the day, kalau ketika kita bicara produk film kan bisa dibilang mass product lah ya. Ya pasar juga yang berbicara gitu. Kalau misalnya kita bicara film yang mass, dan kemarin belum ada juga film yang berusaha di cancel karena dianggap tidak etis dan segala macam. Rame juga anyway gitu, karena reason for cancellationnya itu tidak resonate ke semua orang, hanya resonate di segmen tertentu saja. Pilihan kalimat yang bagus kok Ernest. Tapi benar Salah sih. ngomong ya gue. Enggak, itu luar biasa sih itu. Salah ngomong ya. Itu kita tahu film yang dimaksud, kita tahu segmen yang dimaksud gitu ya. Iya gitu. Jadi dan gue sebagai pelaku lebih complicated lagi posisinya. Lebih complicated lagi. Apakah saya resah melihat itu? Resah. Tentu. Apakah saya kenal dengan produsernya? Tidak. Saya kenal dengan sutradaranya, kenal baik sekali. Susah loh posisinya. Tapi yang lebih susah lagi ketika itu adalah bukan masalah karena gua kenal sama sutradaranya, bukan. Itu kedua, justru yang susah adalah kita semua tuh sulit untuk bersikap karena kita dalam sebuah zona yang sangat ambigu. Sekarang gini, misalnya ya, ada satu film. Gue sebagai sesama filmmaker bilang, wah film ini nggak bener nih. Mari gue ikut. Ada sebagian orang yang mungkin mau cancel, gue ikut jump the board gitu ya, gue ikutan. Oke, ini memang bener harus kita cancel. Satu hari bisa jadi gue yang kena. Untuk alasan yang gue nggak tahu apa gitu. Kan lu waktu itu cancel juga, berarti lu siap dong untuk di cancel gitu. Jadi kayak ini kemana-mana banget nih isunya, ini memang harus gila, ini kita gimana ya harus bersikap. Ketika itu filmmakers pasti bingung. Kita harus bersikap apa ketika itu? Dan gak mungkin lu ngontrol kepribadian orang 24 Nah itu jam. iya. Tapi akhirnya ketika lu sendiri memproduksi film gitu kok, apakah dari Ada semua filter kultur nggak sih? cancel ini jadinya lu lebih cautious misalnya dari tahun ke Nah, tahun, kayak gini misalnya deh, dulu kita ambil gua lebih contoh film santai. sendiri aja ya, Boleh, nggak usah boleh. ngomongin film orang ya, agak lain deh. Boleh. Kemarin sempet rame juga. Iya. Pertama-tama gue mau clearin bahwa gue nggak pernah merasa semua kritik itu hate speech. Hal komentar negatif dipukul rata itu menurut gue sesuatu yang akan menghambat kedewasaan lo dalam berkarya. Setiap hal negatif, setiap kritik harus dipandang esensinya menurut gue. Ketika rame kemarin agak lain, gue mencoba untuk mencari sumber orang pertama yang bikin thread soal itu. Gue mencoba untuk membaca sejernih mungkin
Dan gue merasa tidak ada niatan jahat di balik thread itu. Artinya itu adalah meluapkan keresahan yang jujur. Tulus, bukan karena Coming from a good place lah coming sebenarnya. from a good place, exactly. Itu kata-kata yang tepat banget. Coming from a good place. Jadi gue juga, orang banyak yang, alah lu giliran film udah laris baru lu ngomong, ngapain lu ngomong gitu, haters gitu-gitu. Gue malah berusaha untuk enggak, jangan gitu. Kita harus lihat semua komentar negatif pun kita harus lihat esensinya gimana. Poin soal itu udah jadi perdebatan panjang antara gue sama Aco dari sejak skenario. Gue udah mencium potensi keributan. Sebagai orang yang sering terlibat keributan, membaca naskah itu saya sudah mengendus potensi Keributan itu. kayaknya ini akan backfire nih, Cok. Akan ada sebagian orang yang merasa ini insensitif. Tapi at the end of the day, ini kan karya dari si penulis dan sutradara, bukan fingerprintnya produsernya. Dan menurut Aco yang dia masih konsisten sampai hari ini, dia tidak merendahkan, dia memanfaatkan situasi yang tercipta. Dan dia malah menunjukkan inklusivitas dengan ngasih lihat bisa diterima kerja normal. Jadi perspektifnya seperti itu. Sampai di ruang editing perdebatan masih terjadi. Sampai jujur itu udah ditrim. Ada yang gua, Cok boleh nggak? Yang ini jangan ya tolong. Jadi joke-joke soal itu tuh ada sebagian yang nggak, yang gue veto. Oh, okay. Ada yang gue veto joke-joknya. Jadi itu yang teman-teman lihat itu udah berdasarkan, itu udah filtrasi. Udah gue filter itu. Pemikiran dan pertimbangan panjang ya. Udah gue filter tapi masih lolos karena kayaknya yang ini ya oke lah, kalau lu memang pengen ya udah gak apa-apa, gue dukung gitu. Dari sisi cultural konteksnya juga kayaknya agak aneh juga sih kalau misalnya diubah jadi ke arah yang diharapkan ya, maksudnya oleh pihak-pihak yang memprotes. Iya makanya makanya akhirnya ya udah, maksudnya it's okay, diskursus yang terjadi gue tampung semua aspirasinya. Pada akhirnya kita hanya bisa berserah pada pasar gitu aja sih. Iya. Gitu. Menarik tapi kemarin. Gue tuh kan, Cok, gue udah bilang kan, I told you ini akan rame, lu nggak percaya sih sama gue. Tapi Aco menghadapi itu kemarin nggak apa-apa ya, udah ya dia santai aja gitu ya. Dia juga mental kan, kalian mungkin tahu dia pernah terlibat kasus yang cukup berat juga ya. Jadi orang-orang yang pernah kasus tuh kayak mentalnya udah bebel deh, udah kayak lebih. Saya termasuk yang pakai hashtag bebaskan Aco waktu itu, bebaskan. Oh ikutan bebaskan Aco ya, bebaskan Aco ya gitu. Soalnya ini juga kan. Dia pasti udah mitigasi lah. Dia pasti juga tahu. Enggak yang bikin orang panik itu kan, anjing ini kok tiba-tiba kayak gini ya. Iya, justru karena kurang mikir panjang biasanya. Kalau dia udah ngerti. Udah mempertimbangkan, udah kalau ini mikirnya udah panjang banget justru. Dan dia udah tahu jawabannya. Ini kan situasional kondisi dan gue punya meaning sendiri nih itu. Itu yang bikin orang. Gue pribadi sempet, karena gue nggak punya temen yang langsung, yang cukup dekat, yang langsung bisa gue tanya sama temen yang lumayan aktif. Bukan ya, mungkin dia nggak melabeli dirinya aktivis, tapi dia aktif advokasi dan support teman-teman yang bisu, tuli gitu ya. Gue tanya sama dia, gue suruh baca skripnya, gimana menurut lo? Kayaknya kalau gue lihat tidak ada niatan jahat ya dari kalian. Gitu waktu itu dia penilaiannya kayak gitu, kayaknya nggak ada niatan jahat, komedi-komedi aja nggak apa-apa lah, bercanda aja, paling mereka juga ketawa aja kayak gitu. Terus yang ya udahlah kita coba ya belajar lah. Tapi ya pada akhirnya semuanya proses pembelajaran gitu. Iya, pada akhirnya kan emang dalam satu kelompok itu pun selalu ada keberagaman juga ya. Jadi ada yang emang selalu gitu kan ketika satu komedi. Kita nggak bisa atur ketersinggungan orang. Iya, dianggap menyinggung kelompok ini, padahal di dalam kelompok itu juga ada sebagian yang nggak menganggap itu menyinggung, nggak menganggap itu merendahkan dan lain sebagainya. Sama kayak Panji kucing lah. Mana tahu dia kucing itu bakal jadi problem. Betul. Tapi kalau mau dibuat problem ya bisa jadi problem. Betul. Kita nggak pernah bisa atur ketersinggungan orang gitu. Oke. Terakhir nih, Bang. Kan Kakak Bos ini mau tayang 29. Ya. Premiernya kemarin di hari 22. Hari di mana 22 Agustus tercipta sejarah lumayan penting di Indonesia. Iya. Mereka nggak promo ya waktu itu. Lu marahin itu, Bang. Iya, di mobil komando nggak ada tuh. Nggak ada suara Mamat bilang itu tonton Kakak Bos, nggak ada. Jangankan promo Kakak Bos, nyanyi lagu agak lain aja gue udah kayak ini kesannya ngepromosiin film orang nih di panggung orasi. Nanti muncul lah kan Ernest Prakarsa, tokoh di balik. Dicocok-cocok logi sama orang. Jangan promo tidak pada tempatnya, jangan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa bikin, yang kalau Bang Ernest kan produsernya,
untuk ngomong ke orang, lu harus nonton film ini, apa sih yang bakal didapat gitu? Ini salah satu hal yang paling sia-sia dilakukan kalau promo, Fer. Hmm. Karena sutradara mau ngomong apapun nggak akan ngaruh kok. Orang akan lihat trailernya, dia akan judge for themselves. Ini gue pengen nonton gak ya? Walaupun lu udah ngomong Gak, kayak gue mau ngomong seindah apapun kalimat gue. lu detailin teknis kamera Gue gitu. minta tolong penulis speechnya Barack Obama pun bikin untuk jawab kenapa harus nonton, nggak akan ngaruh. Kan orang, makanya pertanyaan ini gue paling gampang gue jawab nggak harus. Gitu aja. Nggak harus. Kenapa harus nonton? Nggak Kalau ada. pengen silakan, kalau Nggak enggak. harus nonton. Karena orang nggak, lu mau ngomong apapun nggak akan ngaruh. Orang akan lihat trailer utamanya ya. Oh, Orang akan trailer. trailer, terus orang akan nilai tertarik nggak ya gue gitu. Atau mungkin ketika filmnya sudah tayang, orang akan lihat testimoni dari orang yang udah nonton. Terutama kalau orang yang nonton mereka kenal, nanya gitu. Jadi ya makanya itu yang menarik dari nasib film di bioskop. Mungkin ini nggak banyak yang tahu ya. Salah satu indikator dari seberapa suksesnya film, umurnya panjang atau enggak, dilihat dari Senin pertama. Senin pertama itu akan menentukan film ini umurnya berapa panjang. Kenapa? Karena gini, itu kan hari Senin. Normalnya kalau kita bisa ngelewatin weekend yang sukses, Senin itu kan orang sibuk ya, harusnya drop. Kalau drop itu normal, artinya itu film pada umumnya. Ya. Tapi kalau Senin itu dia stabil atau bahkan naik, itu udah otomatis pasti meledak. Pasti meledak. Karena apa yang terjadi ketika itu? Yang terjadi adalah Senin siang atau Senin pagi Ketemu ketika anak temennya. sekolah kumpul kembali, mahasiswa kumpul kembali, orang kantor kumpul Ketemu kembali. teman yang nonton itu Pada di weekend cerita lah kemarin. mereka. Gila, gua kemarin nonton. Iya, Bagus banget, lu harus nonton. Lu harus nonton. Kalau udah keluar kata-kata lu harus nonton, udah masuk WhatsApp grup, kita nggak bisa tap in promo WhatsApp grup tuh. Organik kan. Itu Senin terjadi efeknya, itu udah film itu pasti sukses. Tapi lu yakin nggak film ini Kakak Bos, so Kakak far Bos feelingnya bakal gimana? box office ya istilahnya? Enggak sih, kita nggak pernah yakin sampai kita lihat apa yang terjadi ketika filmnya tayang sih sejujurnya. Nggak akan pernah bisa yakin. Maksudnya kita ada di bubble yang kita ikut bikin, kita lihat orang nonton happy, tapi kan itu sampel yang ya mungkin setelah gala premier dan ngelihat respon penonton, standing ovation, terus biasanya kalau gala premier tuh dari ekspresi muka kelihatan sih seberapa antusiasnya ketika ngasih selamat ya. Ada yang cuman congrats ya gitu. Ada yang jawabannya erat banget ya. Congrats ya, gue suka Nah, banget. yang ini, yang ini, gitu. yang ini. Ini gejala-gejala nih. Yang ini jabat erat atau Mata berbinar-binar. Gue suka banget, gue suka banget. Nah, itu udah gejala kayaknya oke nih Kayaknya film oke nih, gitu. oke. Jadi ngelihat reaksi gitu, oke ini kayaknya we're on to something nih. Kayaknya akan lumayan banyak yang nonton gitu. tapi jadi emosi juga ya. Ya mama ternyata premier film Epicentrum. Ngundangnya nggak niat. Jadi kesel. Ngundangnya nggak niat. Nanti ketemu ya Epicentrum ya kata dia. Ngapain? Kirain mau Kirain pos konsolidasi masa. konsolidasi Iya. untuk bergerak ke gedung KPU kan Iya. di sentrum Atau Kuningan apa kan. distribusi senjata berat gitu kan nggak tahu kan. Alutsista. Epicentrum apa gitu. Iya. Bodoh. Yang jelas kalau mau ngundang orang yang Kalau jelas. dia nggak ada orang Bang bodoh. Ferry datang ke gala premier film Kakak Bos nanti malam gitu. Iya. Nanti kita kumpul Epicentrum ya kata dia. Lu juga nggak nanya sih. Dia langsung berlalu aja dia bang. Oh, Iya, berlalu biasa aja. gitu Dia sampai langsung jalan. jalan dia, Sampai sampai jalan. Emang kayak Iya. gitu. Baiklah. Bawa tas dia itu kan. Tas yang berat nih, Iya, yang berat. kebudayaan Prancis itu Kebudayaan Belanda. berat lah, besi kan, Sama kayu portable. sama kayu, berat lah. Oke, kan ini ada Oke, pertanyaan. cukup, Terakhir cukup. deh. Apa? Oh, ya. End game-nya Bang Ernest. Nah, Gak ada dibilangin gue. nggak ada, tadi kan udah bilang. Gue kan ya. gak punya. Iya kan. Tapi- Oke, gue jawab ya. Iya. Udah sampai gue di endgame. Hmm. Endgame seniman tuh kebebasan berkarya. I am. Berarti On ini my tinggal nyelesain bonus-bonus ininya doang. Ini udah- bonus stage. Dia gue udah nggak punya mimpi, gue udah super endgame banget lah buat gue. Apa sih yang lebih mewah dari kebebasan berkarya buat seorang seniman? Lu mau bikin apapun Hollywood Bisa. gitu Bang. nggak ada, nggak. Ke New York Pasar internasional. Balik lagi gitu kebebasan berkarya. Emang lu pikir kalau lu masuk Hollywood lu bisa bebas berkaryanya? malah di take. Lu nggak akan take out ya. diatur produser, nggak akan diatur investor, studio, distributor dan semua nama-nama besar di Hollywood itu. Emang bisa bebas berkarya? I don't think so. Menurut gue di sini gue lebih happy malah. Dengar tuh Bang Panji.
Beda, dia stand up. Oh iya. Beda dong. Oh, iya, salah. Beda Salah dong. berarti. Oke. Oke. Tapi kalau mau tahu Endgame, tonton podcastnya Gita Wirjawan. Pak Gita ya. Masih ada Nanti nggak harus sih? kita Masih undang ada nggak sih? Masih, Mas. Masih ada ya? masih. Iya, masih. By juga Cinema. Iya, gue juga suka nonton itu, bagus. Terima Ya. kasih banyak. Sama-sama, Ernest terima Prakasa kasih sudah Sania. mampir ke Malala Duman, thank you Podcast. banget, senang banget Ferry bisa main ke sini, thank you. Dah. Closingnya gitu doang.